Waktu Tuhan. Renungan diinspirasi dari Injil Markus, bab 1 ayat 29-39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus bersama Yakobus dan Yohanes masuk ke dalam rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena demam. Mereka segera memberitahukan keadaannya kepada Yesus. Ia mendekat dan sambil memegang tangannya, ia membangunkannya, dan demam itu meninggalkan dia, dan perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Seluruh penduduk kota itu pun berkerumun di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang terpencil dan berdoa di sana. Simon dan kawan-kawannya pun mencari-cari Dia. Ketika mereka menemukannya, mereka berkata kepadanya, "Semua orang mencari Engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota sekitar ini, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea, memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ayat di atas membuat saya bertanya, mengapa Yesus tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara? Sebab mereka mengenal Dia? Suatu perilaku yang tidak lazim, karena kebanyakan orang justru ingin menjadi terkenal. Yesus kok malah sebaliknya. Setelah menyembuhkan banyak orang sakit dan mengusir setan, Yesus justru pergi ke tempat terpencil untuk berdoa. Banyak orang mencari Yesus untuk penyembuhan dan mengusiran roh jahat. Yesus selalu melarang mereka untuk menceritakan soal dirinya. Waktunya belum tiba. Yesus tidak ingin orang mencarinya sebagai tabib atau seorang eksorsis. Di lain pihak, kaum Farisi dan ahli Taurat yang tidak menyukai Yesus menunggu saatnya Dia menyatakan diri sebagai anak Allah. Itu adalah kesempatan bagi mereka untuk dapat menjatuhkan hukuman mati. Sesuai dengan hukum Taurat, barang siapa yang mengaku diri sebagai anak Allah akan dihukum mati, karena dianggap menghujat Allah. Bagi Yesus ada waktunya untuk menyatakan diri sebagai Mesias. Waktunya adalah saat memasuki perjalanan kesengsaraan sejak berhadapan dengan Pontius Pilatus. Yesus ingin dikenal dari pengorbanan dirinya sebagai anak Allah dan manusia seutuhnya demi keselamatan kita. Suatu pengalaman yang tak terlupakan bagi saya soal waktu yang diberikan Tuhan baru-baru ini. Sejak terkena autoimun, saya mudah terluka, sehingga cenderung menghindari kegiatan di luar rumah. Bila terluka dan kena debu, kulit ini mudah terinfeksi dan dapat membuat saya ke belakang pun susah untuk melangkah. Alergi yang luar biasa terhadap cahaya matahari akan membuat seluruh badan saya terasa gatal hingga kadang sesak napas. Namun ketika Bapak Paus Fransiskus berkunjung ke Indonesia,
saya mendapat kesempatan pergi ke Gelora Bung Karno, Senayan. Awalnya saya ragu apakah saya akan kuat di sana. Saya berdoa dan berharap mendapat kekuatan dan dimampukan mengikuti misa bersama Bapak Paus. Dan saat itu luar biasa, kaki saya dikuatkan, saya tidak luka, dan mendapat tempat duduk yang tidak kena sinar matahari. Tuhan memberikan kesempatan pada waktunya yang terbaik. Apa yang saya harapkan dikabulkannya. Terima kasih Tuhan. Marilah berdoa. Sungguh indah rencanamu Tuhan, Engkau rela menunda keberadaanmu dengan menyamakan derajat seperti manusia demi keselamatan umatmu. Semoga saya dapat lebih menyadari harapan dan rencanamu yang maha besar atas kehidupan ini. Tanamkanlah sikap rendah hati dalam diriku untuk lebih banyak mau bersabar dan percaya akan waktumu yang indah. Amin.